Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah. Berjumpa lagi dengan channel Pak Gurupedia. Kali ini kita akan berbagi tentang instrumen penilaian kinerja Kepala Sekolah atau PKKS tahun 2022. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa yang perlu dipersiapkan baik guru maupun kepala sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi di sini ada beberapa instrumen yang harus disiapkan, terutama kepala sekolah harus menyiapkan bukti autentik kualitas kinerja kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam instrumen itu dicantumkan nama sekolah, nama kepala sekolah, NIP, pangkat, golongan ruang, tanggal monef atau penilaian, kemudian petugas yang memeriksa, yaitu pengawas dari unsur pengawas binaan, dari unsur pengawas eksternal, dari unsur dinas pendidikan. Nah, dari tiga unsur ini juga harus dipenuhi Bapak Ibu sekalian sehingga bisa sama-sama menyaksikan atau memonef kepala sekolah. Nah, apa yang perlu dipersiapkan oleh kepala sekolah? Dokumennya perlu diperhatikan bahwa dalam Monef PKKS tahun 2022 cukup berbeda dengan Monef PKKS tahun sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa unsur utama yang dinilai, mulai dari kompetensi manajerial dan supervisi akademik yang terdiri dari beberapa dimensi atau kompetensi yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah. Nah, masing-masing dimensi itu terdapat beberapa indikator kinerja. Dari indikator kinerja, maka hal yang diharapkan dalam monef tersebut adalah dokumen data kinerja oleh kepala sekolah. Nah, itulah yang menjadi bukti autentik kualitas kinerja kepala sekolah tahun 2022 ini. Nah, Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang luar biasa, dalam hasil penilaian PKKS tahun 2022 ini hanya menyangkut indikator ya atau tidak. Artinya dokumen yang disiapkan sebagai bukti otentik kualitas kinerja kepala sekolah ada atau tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, baiklah kita mulai dari indikator pertama, yaitu kepala sekolah mengembangkan RKJM, RKT, RKS dengan program lainnya berdasarkan data hasil evaluasi dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Maka yang perlu disiapkan sebagai bukti otentik dari kepala sekolah adalah dokumen RKJM, RKT, RKS yang disepakati, pemangku kepentingan, tujuan kegiatan terukur, memenuhi skala prioritas, pengalokasian anggaran yang jelas, meliputi 8 standar nasional pendidikan, instrumen evaluasi program dan EDS. Kemudian juga menyiapkan dokumen visi misi sekolah yang merupakan rumusan hasil keputusan bersama. Kemudian dokumen program yang memuat strategi pencapaian tujuan pada tiap kegiatan pemenuhan standar. Ini dijabarkan Bapak Ibu menjadi indikator pencapaian yang khusus, spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu. Kemudian berikutnya adalah dokumen rencana evaluasi yang dilengkapi dengan instrumen yang mengukur keterlaksanaan dan pencapaian program. Kemudian pada PKKS tahun 2020 ini, kepala sekolah juga melakukan sebuah tindakan yang bisa menjadi contoh dan mengarahkan guru, staf administrasi, peserta didik bisa tepat waktu melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan mengerjakan pekerjaan tepat waktu. Kemudian terdapat tindakan kepala sekolah menjadi contoh dan mengarahkan guru, staf, administrasi, dan peserta didik melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dokumen-dokumen ini secara fisik disiapkan oleh kepala sekolah, mungkin juga dibantu oleh guru-guru terkait dengan dokumen-dokumen pembelajaran. Nah, selanjutnya dalam instrumen ini juga disampaikan tentang strategi
pembaharuan dengan strategi yang terprogram, maka kepala sekolah dapat menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian dalam masa kepemimpinan kepala sekolah tersebut terdapat bukti perkembangan potensi dan prestasi siswa. Nah, ini yang penting sehingga kepala sekolah juga mendokumentasikan prestasi-prestasi yang dicapai oleh siswa. Dapat berupa sertifikat atau penghargaan, medali, dan lain sebagainya. Bukti-bukti otentik itu diharapkan terpenuhi sesuai dengan indikator ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kepala sekolah menyiapkan dokumen peningkatan KKM, KKTP, target hasil ulangan, hasil UN, target keunggulan non-akademik, peserta didik yang terprogram terlaksana. Kemudian data kunjungan ke perpustakaan. Ini meliputi peminjaman buku, pembaharuan buku bacaan, ketersediaan sumber belajar berbasis TIK, sarana publikasi karya tulis, mengembangkan kompetisi karya tulis, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dokumen penting lainnya yang harus dilaksanakan atau disiapkan oleh kepala sekolah dapat meliputi data dukungan kepala sekolah ya, dapat dalam memfasilitasi staf administrasi dan guru. Kemudian dokumen program evaluasi, pelatihan dan pengembangan profesi guru. Dokumen PPDB ya, kriteria penerimaan peserta didik baru, data hasil analisis peserta didik, tata tertib akademik dan sebagainya. Kemudian juga ada dokumen-dokumen penting seperti dokumen pengembangan kurikulum yang disusun melalui rapat kerja, in-house training, workshop, rapat koordinasi, atau MDM kegiatan MGMP KKG yang dibuktikan dokumen kendali kegiatan, mulai dari surat undangan, daftar hadir, susunan kegiatan, dan dokumen hasil perbaikan. Dokumen KTSP, KOSP, silabus, RPP, modul ajar, modul P5. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan KOSP sesuai dengan kalender pendidikan tingkat sekolah, surat keputusan pembagian tugas mengajar, aturan akademik, jadwal pelajaran yang memenuhi standar isi proses penilaian, SKL, dan lain sebagainya. Kemudian sekolah memiliki bukti kerjasama ya pelaksanaan dengan guru di tingkat satuan pendidikan. Kemudian bukti penggunaan metode hasil penelitian pelatihan paling akhir. Data kegiatan kolaborasi dan kompetisi siswa. Kemudian juga ada dokumentasi administrasi kepegawaian dengan data terbaharui secara berkelanjutan. Misalnya data pegawai, data kehadiran, pembinaan, PAK, usulan naik pangkat, data kenaikan gaji, data cuti, data PKG, DP3, SKP, pembinaan, dan pengembangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga terdapat data penerapan TIK berbasis komputer, CD, internet, kemudian pengelolaan administrasi, persuratan, sarana, dan prasarana. Nah, Bapak Ibu sekalian, tak kalah pentingnya juga menyiapkan data pertemuan awal seperti merumuskan masalah, tujuan, fokus, supervisi, dan lain sebagainya. Nah, pada terakhir Bapak Ibu juga disiapkan bukti tindak lanjut perbaikan sistem penilaian hasil belajar seperti kisi-kisi tes, kesesuaian, pemeriksaan hasil ulangan, dan lain sebagainya. Kemudian kepala sekolah mengecek keterlaksanaan rekomendasi. Terdapat bukti berupa laporan tindak lanjut hasil supervisi. Hasil supervisi keterlaksanaan dan ketercapaian program. Nah, ini ada 50 butir indikator, tetapi dokumennya lebih dari itu, bisa lebih dari 100 dokumen yang harus disiapkan oleh kepala sekolah pada PPKS tahun 2022. Sedangkan untuk dokumen instrumen ini dapat diunduh pada pada deskripsi di channel ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama kepala sekolah yang bekerja hebat untuk mengelola sekolah. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share channel Pak Gurupedia, channel pendidikan, budaya, dan literasi. Selamat bertugas, selamat menyelesaikan
penilaian kinerja kepala sekolah. Semoga sukses dan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.